Selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Victoria Sofi Kristiawan Reka 95 absen 28. Nah, pada hari ini saya akan membagikan resensi buku yang berisi tentang catatan penting buku, pendapat pribadi saya, ringkasan dari bab tersebut, dan lain-lainnya. Nah, tidak usah lama-lama lagi, saya akan membagikan resensi buku yang berjudul Purple Prose oleh Karya Suwartani. Nah, pada tanggal 25 Juli tahun 2025, saya membaca halaman 1 sampai halaman 52. Nah, pada bagian ini menceritakan tentang Khalid, pria yang dihantui oleh masa lalu yang 7 tahun lalu, yaitu kematian sahabatnya Roya yang meninggal akibat overdosis. Khalid digambarkan melarikan diri dari masa lalunya dengan pindah ke Jakarta sambil membawa beban penyesalan. Nah, di sisi lain diperkenalkan juga Roya yang juga dihantui oleh rasa bersalah tahun lalu, yaitu kematian adiknya, Reza. Khalid yang sedang menjalani hidupnya di Jakarta tiba-tiba saja mendapatkan promosi di Bali di mana semua kenangan masa lalunya berada. Menurut tanggapan pribadi saya tentang bagian ini sih, awal ceritanya langsung merasa berat dan penuh misteri. Sangat penasaran dengan detail kejadian tahun lalu dan bagaimana Khalid dan Roya akan terhubung. Menurut saya, untuk bagian ini vibes-nya cukup gelap tapi malah bikin tambah penasaran. Pada tanggal 26 Juli tahun 2025, saya membaca halaman 52 sampai halaman 102. Nah, pada bagian ini diceritakan Khalid menerima promosi kerja di Bali tersebut. Ini menjadi alur konflik pemicu utama di dalam cerita tersebut. Khalid makin termotivasi untuk menyelesaikan masa lalunya dengan Roya. Sedangkan Roya diungkapkan bahwa Roya ternyata ditindas di tempat pekerjaan barunya. Nah, pada tanggapan pribadi saya, kali ini yang akhirnya kembali ke Bali ini rasanya memang menunjukkan kalau penulisnya ingin membuat Khalid menyelesaikan masa lalunya. Saya kepo tentang bagaimana interaksi mereka akan berlanjut. Pada tanggal 27 Juli tahun 2025, saya membaca halaman 102 sampai halaman 196. Nah, pada bagian ini diceritakan bagaimana hubungan Khalid dan Roya mulai makin berkembang dan mereka mulai dengan nyaman berinteraksi. Ini ditunjukkan bagaimana mereka mulai membagi beban masa lalunya mereka. Namun juga terkuak insiden 7 tahun lalu bagaimana mereka saling berhubungan. Khalid pun juga mulai menyadari bagaimana Roya menghukum dirinya sendiri. Tanggapan pribadi saya tentang bagian ini, saya kepo tentang apa saja hubungannya, tentang bagaimana masa lalu yang mulai terkuak, dan saya berharap semoga Roya tidak terus menyalahkan diri sendiri, karena dia sendiri juga butuh penyembuhan. Tanggal 28 Juli tahun 2025, saya membaca halaman 156 sampai halaman 205. Pada bagian ini, Khalid mulai secara aktif membantu Roya untuk memaafkan dirinya sendiri. Mereka menurut saya mulai berinteraksi untuk saling menyembuhkan diri mereka dari masa lalunya. Menurut saya Roya ini mulai menunjukkan perubahan bahwa dia memaafkan dirinya sendiri dan mulai menunjukkan bahwa dia pantas mendapatkan kebahagiaan. Nah, pada bagian ini menurut saya sangat suka bagaimana bagian ini terasa hangat, dan saya suka bagaimana mereka saling menyembuhkan satu sama lain meskipun mereka sendiri belum menyadarinya. Pada tanggal 29 Juli tahun 2025, saya membaca halaman 205 sampai halaman 253. Tepat ketika Khalid merasa karirnya stabil dan Roya mulai bisa mengendalikan kebahagiaannya, karma dari masa lalu ternyata tiba-tiba muncul dan menampakkan diri. Ini bisa berupa kemunculan Roy dari peristiwa 7 tahun lalu yang mereka kira sudah selesai. Ternyata peristiwa tersebut belum selesai dan ini memunculkan konflik baru. Tanggapan pribadi saya, menurut saya suasananya sangat tegang. Baru saja mulai merasa nyaman, tiba-tiba masalah baru muncul. Seperti yang diharapkan dari sinopsis ini, kalimat karma akan datang. Ini menurut saya bikin deg-degan dan saya kepo bagaimana cerita selanjutnya akan berlanjut. Pada tanggal 30 Juli tahun 2025, saya membaca halaman 253 sampai halaman 304. Bagian akhir ini mengarah pada konfrontasi langsung dengan konsekuensi masa lalunya. Khalid dan Roya harus menghadapi kebenaran dan membuat keputusan yang sulit. Endingnya menurut saya tidak sepenuhnya bahagia, tapi lebih realistis, menunjukkan bahwa meskipun ada pengampunan dan pertemuan, beban masa lalu bisa meninggalkan jejak abadi. Ini adalah puncak dari Purple Prose yang menggambarkan rasa sakit dan penyesalan yang mendalam. Tanggapan pribadi saya tentang bagian ini menurut saya
Ini memiliki akhir yang kuat dan emosional. Rasanya campur aduk antara sedih, lega, dan puas. Meskipun bukan happy ending yang saya harapkan, tapi sangat realistis dan menyentuh. Pesan tentang penerimaan dan pesan dari buku ini sangat terasa. Sekian presentasi dari saya tentang resensi buku ini. Terima kasih.